Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Arif. Senang sekali masih bisa terus menjumpai Anda semua. Korban keracunan makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Cimpongkor dan Cihamblas, Bandung Barat, Jawa Barat. Ini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Menurut data di Posko Cipongkor dan Posko di Cihamplas, sejak Senin tanggal 22 September sampai Kamis 25 September, ada sebanyak 1.315 siswa yang mengalami keracunan. Kebanyakan mereka merupakan pelajar SD hingga SMA dan SMK. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto, sementara Presiden Prabowo sekarang masih melakukan perjalanan di luar negeri dan baru akan kembali nanti tanggal 28 September 2025. Sikap Dadan itu menanggapi pertanyaan wartawan berkaitan dengan desakan agar segera dilakukan moratorium terhadap pelaksanaan MBG ini, penghentian sementara. Sementara yang untuk kasus di Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah yang ada korbannya sampai 335 orang ya kalau tidak salah seingat saya. Dadan Hindayana memutuskan untuk sementara ini sudah dilakukan moratorium. Kasus yang terjadi di Bandung Barat ini memang sangat mengejutkan karena skalanya memang sangat besar ya. Kasus keracunan pertama itu pada Senin tanggal 22 September hingga Selasa, itu selama 2 hari ya, Selasa 23 September, itu tercatat ada 393 orang. Dengan rincian di Cihamplas ada 192 orang, dari SMKN 1 Cihamplas 176 orang, Madrasah Aliyah Al-Mutaharirah 7 orang, kemudian Madrasah Sanawiyah Al-Muhtariyah 8 orang, dan SDN 1 Cihamplas 1 orang. Sementara 201 orang korban keracunan terjadi di Desa Neglasari, Desa Citalem, dan Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor. Dan kemudian pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal sebagai kejadian luar biasa pada hari Selasa. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, nah pikir Istighbar yang agung, istighbar. Pinten saya Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sing kuat yang agung. Sing kuat, ya Allah, tarik napas. Aduh, cai dua kan. Aduh, tarik napas yang agung, sing kuat yang agung. Belum selesai kasus penanganan keracunan tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 September, kasus keracunan kembali terjadi. Dan ini dari data yang dihimpun, ini padahal menu MBG yang disantap itu berbeda dari kejadian keracunan yang sebelumnya. Artinya ini dari supplier yang berbeda begitu ya.
Dan hingga hari Kamis, hari ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat ada 730 orang yang mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG. Merespon hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, itu seperti saya sebutkan tadi, dia menyatakan langkah-langkah lanjutannya itu akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Sebab desakan untuk melakukan moratorium itu datang dari berbagai kalangan. Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului, kata Dadan pada hari Rabu kemarin. Dadan menyatakan dia belum bisa memastikan kapan ini akan membahasnya bersama dengan Presiden Prabowo, dan dia masih menunggu kabar. Yang seperti saya sebutkan kan Presiden Prabowo itu saat ini sedang berada di perjalanan dinas ke luar negeri setelah dari pidato di PBB, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kanada dan nantinya akan diakhiri dengan kunjungan di Belanda pada tanggal 26 ya. 26 September itu akan bertemu dengan Raja dan juga Perdana Menteri sementara ini ya, kalau tidak salah di Belanda. Tentu saja ini dianggap merupakan langkah yang sangat terlambat ya kalau kemudian sampai harus menunggu Presiden Prabowo, karena sesungguhnya peristiwa keracunan ini sudah berlangsung cukup lama. Dari data yang dihimpun oleh Center for Indonesian Strategic Development Initiative itu atau CISDI yang bicara di dalam rapat di Komisi 9 melakukan audiensi dengan Komisi 9 bersama sejumlah elemen lainnya, itu mereka memaparkan peristiwa keracunan itu sebenarnya sudah terjadi sejak Januari 2025. Trennya terus meningkat dan sentimen negatif dari publik juga itu makin hari grafisnya makin tinggi, dan kemudian ini terlihat tren yang reaksi negatif itu lebih tinggi dari positifnya. Di sini kita berusaha memetakan gambaran reaksi masyarakat terhadap kasus keracunan MBG per Januari 2025. Kita melihat bahwa masyarakat sangat concern terhadap ada 3 hal. Masyarakat sangat concern terhadap meningkatnya kasus keracunan dan adanya kegagalan dalam mengontrol kualitas makanan, dan masyarakat sebenarnya sudah mengemukakan tuntutan untuk adanya permintaan maaf dari pemerintah yang kebetulan kemarin sudah diberikan, dan juga tapi yang lebih jelas adalah masyarakat menginginkan respon pemerintah dan akuntabilitas yang jelas mengenai kasus keracunan ini. Di sini kita lihat bahwa yang concern tidak hanya ibu-ibu. Jadi ada sekitar 51% juga pemilik akun ini adalah laki-laki. Jadi memang ini adalah merata concern dari masyarakat semuanya. Di slide berikutnya kita bisa lihat polanya bahwa sebenarnya kasus keracunan ini sudah mulai viral dari Januari ketika awal mulai dilaksanakan program ini, tapi baru di-uptake oleh media resmi pada April 2025. Tapi kemudian tantangan ini dijawab pemerintah dengan justru melaporkan keberhasilan hampir 100%, dan penyebab keracunan disederhanakan karena makan tidak memakai sendok. Nah, ini justru mengeluarkan rasa marah ya dari masyarakat. Dan Juni baru kita amati ada kecurigaan terhadap korupsi, dan Agustus kita tahu ada isu nampan minyak babi, dan September ada lagi isu mengenai surat perjanjian orang tua. Jadi hampir setiap bulan ini ada isu MBG yang kemudian membuat keresahan ya, kegelisahan pada masyarakat. Kalau Bapak Ibu lihat grafik tersebut, jadi yang garis hijau adalah sentimen yang sifatnya positif, garis merah adalah sentimen yang sifatnya negatif, sedangkan yang garis abu-abu adalah sentimen yang sifatnya netral. Kita lihat di situ bahwa sentimen yang sifatnya positif hampir tidak pernah tinggi dan hampir bisa dikatakan tidak pernah melampaui yang sentimen negatif. Tapi perlu dilihat bahwa sentimen yang netral sebenarnya juga cukup tinggi. Jadi dalam arti ini masyarakat sebenarnya menghargai program ini. Tapi karena ada kasus keracunan membuat kepercayaan masyarakat lama-lama menurun dan mengikis, dan kita lihat di situ bahkan yang positif jadi akhirnya tidak pernah lebih tinggi pada yang negatif ya. Tapi memang ini hanya adalah tangkapan sentimen yang datang di media sosial. Tentunya juga kita perlu memverifikasi lagi dengan temuan di lapangan. Untuk itu kami dari Pokja MBG slide berikutnya berpikir bahwa ini harus ada tanggung jawabnya. Sudah 9 bulan terjadi kasus keracunan, bahkan ketika awal. Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legowo untuk melakukan moratorium, karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah 9 bulan. Masa kita mau tunda sampai kapan lagi gitu kan. Dan perlu ada evaluasi menyeluruh dari program makan bergizi gratis ini. Karena tingginya kasus keracunan makanan, lemahnya mekanisme evaluasi,
dan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian kami harap ada kanal pelaporan dan yang bisa diproses secara efektif untuk aduan publik sebagai bagian dari upaya pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan. Karena kita lihat sekarang kanal yang ada tidak jelas kemana harus mengadukan, kalaupun mengadukan di media sosial, kemudian juga ada ancaman atau persekusi tersendiri terhadap mereka yang mengadukan. Dalam jangka menengah panjang, kami berharap ada perencanaan MBG yang lebih baik. Jadi ada desain program MBG yang targetik, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem pendidikan dan kesehatan. Karena ini jelas diberikan di sekolah, dan teman-teman di kesehatan juga sebenarnya berhak memberikan masukan. Ini yang kemudian kita melihat ada missing link antara teman-teman di pendidikan dan kesehatan dalam membantu BGN sebenarnya untuk menyempurnakan desain program MBG mereka. Tentu dengan menimbang keterbatasan ruang fiskal dan besarnya anggaran, karena kami sangat mengerti. Kemudian kedua, adanya pemenuhan hak penerima manfaat untuk memperoleh makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Jadi kami mendorong ada mekanisme standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi, dan bagaimana pelaporan dan akuntabilitasnya, serta hak korban atas kerugian yang ditimbulkan. Jadi korban sudah ada 5.000 lebih ya Bu, jadi ada tadi pagi kami melihat berita ada yang klaim hanya 500, nah ini hanya 10% ya. Jadi kita harus tahu datanya. Jadi berapa sebenarnya korbannya ini. Kemudian kami menuntut ada perbaikan tata kelola yang jelas-jelas harus ada akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan justru masyarakat sipil. Jangan kemudian masyarakat sipil karena justru dengan ini kerjasama program ini akan berhasil. Kemudian jelas adalah membatasi penggunaan produk pangan ultraproses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam menu MBG, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Tan tadi, dan memastikan hak dan perlindungan bagi masyarakat sipil yang nantinya akan membuat pelaporan terkait temuan MBG ini di lapangan. Catatan dari CISDI ini sangat penting. Kesuksesan program MBG ini kan sangat tergantung tingkat kepercayaan dan dukungan dari publik. Kalau tidak segera ditangani, ini kasus-kasus soal keracunan semacam ini bakal menggerus kepercayaan publik terhadap program yang saya sebut berkali-kali. Ini merupakan salah satu program andalan dari Presiden Prabowo Subianto selain masalah perumahan ya. Dan kalau dibiarkan ini akan terus menurun, dan ini bisa menjadi bumerang. Alih-alih citra positif, tapi ini malah makin negatif yang diperoleh oleh pemerintah. Padahal kan jelas ini maksud dari Presiden Prabowo ini dengan memberikan makan siang gratis ini dalam jangka panjang ini akan meningkatkan kesehatan dan juga kecerdasan dari generasi muda Indonesia, terutama para pelajar, dan kemudian diharapkan nanti lahir generasi emas pada tahun 2045. Tapi kalau situasinya semacam ini, wah ini tentu saja bisa saya sebutkan bahwa program pemerintah itu bisa gagal kalau seperti ini. Dan anggarannya kan padahal sangat besar, dan ini kelihatannya Presiden Prabowo itu all out mempertaruhkan segalanya agar program ini sukses. Tentu saja nggak boleh ini dibiarkan peristiwa semacam ini yang terjadi, karena kalau keracunan ini terus-menerus berjalan, ini bisa jadi semacam gol bunuh diri dari pemerintah ya, bukan musuh yang menyerang. Ya, kan saya menyimak di media sosial ini sudah mulai ada spekulasi jangan-jangan ini merupakan sabotase dari lawan-lawan politik Pak Prabowo yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Saya kira kan ini program dari pemerintah yang sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pemerintah, dan yang menangani ini jelas ini Badan Gizi Nasional, dan kemudian juga didukung oleh aparat pemerintahan lain. Di beberapa tempat kan polisi, tentara, dan sebagainya, juga pemerintah daerah ikut membantu mengawasinya. Kalau kemudian sekarang terjadi kekacauan semacam ini, karena ini beruntun ya, setelah dari Banggai, sekarang kemudian di Bandung Barat, dan kita tidak tahu terjadi di mana lagi, karena bisa saja hal kecil ini, misalnya seperti di Jakarta Timur kemarin dikabarkan juga ada keracunan MBG, tapi kemudian setelah ditelusuri kelihatannya ini bukan keracunan MBG, tapi bisa semacam itu ya, ada semacam sugesti gitu, orang merasa setiap kali mau makan MBG mereka khawatir dengan keracunan, dan dampaknya kemudian kalau toh mereka merasa mual karena mungkin kan badannya kurang sehat dan sebagainya, tapi mereka bisa menyimpulkan itu sebagai keracunan dari MBG. Kan hal-hal semacam ini sungguh berbahaya. Saya kira sudah pada waktunya lah pemerintah untuk lebih mendengar gitu ya suara-suara publik. Ini mereka bukan tidak mendukung program itu, tetapi mereka ingin program ini sukses,
dan tentu saja dampaknya juga lebih positif pada publik, bukan seperti yang terjadi seperti sekarang ini. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.